Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma aftah masami qalbi li zikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma agnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita senantiasa Allah diberikan bimbingan, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa sampai kepada saat ini kita bisa mengulangi kembali pengajian kita, bisa melanjutkan kembali kita yang sudah kita lalui, dan insya Allah mudah-mudahan dari pengajian ini kita berikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang penuh berkah. Mari kita mulai hadis selanjutnya, kitab Riyadhus Shalihin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Fa in taqassa min faridatihi syai'a qala rabb azza wajal unjuru halil abdi min tatawu'in fayukammala biha man taqassa minal faridah summa taqulu sa'iru amalihi ala hada rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan. Ini riwayat dari Abi Hurairah. Abi Hurairah menyampaikan bahwa qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, inna awala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah dari hambanya pada hari kiamat yaitu min amalihi, dari amal-amalnya. Sholat itu ada sholatnya. Jadi yang pertama amal hamba Allah dihisab di hari kiamat adalah ibadah sholatnya. Ini juga seiring dengan bahwa sholat itu di samping yang pertama oleh Allah kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban, juga sholat ini adalah ibadah yang pertama dipardukan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka hadis pertamanya ada hadis awalu maftaradu ala ummati as-shalawatul khamsu, bahwa yang pertama dipardukan kepada umatnya kepada umatku, kata Rasulullah, maka adalah sholat yang 5 waktu. Nah, di sini ada lagi inna awala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi sholatuhu, dan kelak di hari kiamat yang pertama Allah hisab adalah sholatnya. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha, apabila benar sholatnya faqad aflaha, maka betapa bahagialah dia, anjaha, dan selamatlah dia. Jadi orang yang sholatnya bagus, dia selamat, maka dia berbahagialah ya. Artinya bahwa sholat menjadi ukuran seseorang baik dan buruknya perilaku. Sholat adalah menjadi tolak ukur seorang soleh dan tidaknya. Artinya orang yang sholat itu paling tidak orang-orang yang mempunyai perisai dalam melakukan hal yang salah. Dia punya hijab yang kuat sehingga dia bisa bertahan dalam melakukannya. Kenapa? Betapa dahsyatnya ibadah sholat. Sampai dalam Quran ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari. Betapa dahsyatnya sholat seseorang sampai bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Andaikan apabila
manusia, sholat juga, durhaka juga. Nah, ini kita bisa melihat betapa kadar sholatnya seperti gambaran dosanya. Berarti kadarnya sangat rendah sekali. Semakin berkualitas sholatnya, maka dia semakin kokoh dan semakin kuat hijabnya kesalahan. Tanha anil fahsya wa munkar. Inilah sholat yang benar bisa mencegah seorang berbuat kemunkaran dan perilaku yang keji. Jadi kalau kita suka sholat, beramal soleh, maka berarti sholat kita seperti itulah gambarannya. Semakin tinggi kualitas sholatnya, semakin solehlah amaliyahnya seorang. Semakin rendahnya kualitas sholat seseorang, semakin rendahnya ketakwaan dia kepada Allah. Kalau dia sholatnya justru tidak sama sekali, dia berbuat salah pun juga pasti sudah salahnya patah sekali. Tapi ada nih orang yang dosa maling juga dia, sholat juga dia. Coba aja tanya dia, lu sholat juga, lu maling juga? Pasti jawabnya, sholat kewajiban dong, kalau maling profesi, ya pasti begitu. Emang kenapa? Karena orang yang sholatnya asal-asalan, tidak memenuhi persyaratan, akibatnya sholat-sholat durhaka jalan. Andaikan dia sholatnya berkualitas, insya Allah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah konsep Allah dalam Al-Quran. Dengan demikian, para santri, kita harus berusaha sholat ini sebaik-baiknya, supaya ibadah yang lainnya, bahkan perilaku kita pun menjadi baik dengan lantaran berkahnya sholat kita. Jadi karena memang sholat di sini yang pertama akan Allah pertanyakan hamba Allah tentang amalnya. Jadi pertanyaan Allah kepada hambanya tentang perilakunya adalah sholatnya. Fa in sholahat qad aflaha wa anjaha. Kalau dia benar sholatnya, baik sholatnya, dia selamat dan dia berbahagia. Luar biasa kan itu. Jadi kalau kita lihat kepada hadis ini, kalau kita ingin bahagia kalau di akhirat, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat kalau di akhirat, maka perbaikilah sholatnya. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Apabila dia sholatnya tidak benar, maka dia akan rugi, dia celaka, dia yaitu dapat sanksi dari Allah, masuk ke nerakanya Allah, na'udzubillah. Itu kan sholat itu, iya. Jadi yang sholat pun juga pasti terancam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallina alladzina hum an sholatihim sahun. Neraka bagi orang-orang yang sholatnya sahun. Jadi sampai-sampai orang yang sholat pun masih terancam oleh neraka wail. Apa itu wail? Al-wail wadin fi jahannam. Itu adalah sebuah lembah yang ada di jahanam. Jahanam, kalau surga itu yang paling tinggi Firdaus namanya, yang tertinggi itu yang paling tinggi. Kalau jahanam itu, kalau surga itu, kalau neraka itu yang paling kelas tinggi itu yang paling bawah. Maka neraka jahanam itulah neraka yang paling bawah sekali. Maka wail itu adalah wadin fi jahanam. Sudah jahanam itu paling rendah sekali, maka dia masih di bawah lagi, di bawah jahanam. Betapa luar biasa dahsyatnya, naudzubillah. Naudzubillah summa naudzubillah. Nah, ini Allah ancamkan kepada orang yang sholat dan sholatnya sahun. An sholatihim sahun. Kita hanya tinggal melihat yang seperti apa sih yang kategori sahun ini. Sahun itu di Quran an sholatihim, tidak fi sholatihim. Andaikan fi sholatihim, waduh kita repot nih. Termasuk khusyuk, mutlak, wajib, harus. Kalau fi sholatihim, tapi hurufnya pakai an. An itu berarti bukan di dalam sholatnya, tapi sekitar sholatnya. Termasuk mungkin masalah waktunya. Kita yang suka mengakhir-akhir waktu sholat, misalnya sholat subuhnya udah siang, seorang kakek sholat subuhnya siang mulu, incunya protes, kek kenapa lu ke sholatnya kok siang mulu? Nah ki
sholat akimah sholat subuh teh nitos caang wae. Akhirnya pinter peupeuriheun atuh asar kapoekan subuh-subuh di caangan meusan. Nah, ini adalah sebetulnya ini yang disebut bagian daripada sahun. Dia mengabaikan waktunya. Yang paling parah itu habis waktunya. Dia belum sholat, datangnya tempat yang baru. Masih mending barangkali. Kalau dia baru sholat asar, assalamualaikum asar, langsung Allahu Akbar, baru sholat asar, maghrib dia. Kata dia, kenapa ya? Kakareke asar, maghrib ya teh. Bukan masalah waktu sholat asarnya dia digeser masuk ke ranah ke wilayah maghrib sehingga habis sholat asar sholat maghrib. Siapa yang salah? Ya sendiri, bukan yang adanya yang salah. Nah, jadi wa in fasadat faqad khaba wa khasar. Apabila dia jelek sholatnya, maka rugi dia, rugi luar biasa. Rupanya para santri pondok pesantren Sabilun Naja yang perlu kita perhatikan bahwa sholat ya. Jadi buru-buru kagak sholat nih. Yang sholat pun masih terancam. Yang sholat pun juga masih, kalau sholatnya tidak berkualitas, apa sholatnya tidak benar nih, terancam. Apa sampai ke sahun nanti? Kalau sampai ke sahun itu spesial tuh dari Allah, dari Al-Quran ada. Fawailul musallina innahum an sholatihim sahun, langsung dari Allah dinas khusus bagi orang yang sholat dan sahun. Tapi jangan begini, kalau sholat juga terancam, mending aja nggak sholat. Jangan nggak sholat, orang sholat pun masih terancam, apalagi nggak sholat. Jadi berarti kita bukan ke situ jalan keluarnya, tapi bagaimana sholat kita terlepas dari sahun ini. Itu para santri, para alumni harus perjuangkan bagaimana supaya kita sholatnya tidak sahun. Berarti yang keduanya adalah kita mencari ilmu untuk supaya kita bisa melaksanakan sholat ini benar sesuai dengan aturan syariat, sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu saya sampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.